Wanita cantik ini membuat corona bertekuk lutut. Indonesia bangga. Ditulis oleh Widikun di seaworld.com. Saat ini, Indonesia telah memasuki babak baru melawan virus corona. Sejak metode penyembuhan menggunakan metode vaksinasi pasif, terapi plasma konvalesen, di Indonesia diinisiasi oleh seorang Serikandi berbakat dari Indonesia, seorang ahli genetika dan biologi molekuler, Dr. Teresia Monika Raharjo, Dr. SPAN KIJ MSI. Perjuangan melawan pandemi corona berhasil menemui seberkas titik terang. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Tokoh Politik, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari kami. Metode yang digunakan Dokmo, begitu beliau biasa dipanggil, menggunakan antibodi dari pasien yang sebelumnya telah sembuh dari virus corona dan digunakan untuk melawan virus yang ada pada pasien lain. Tingkat keberhasilan metode ini dapat dikatakan sangat tinggi. Dari hasil pengujian metode ini baik di dalam dan di luar negeri kepada pasien positif COVID-19, semua berhasil sembuh. Tak tanggung-tanggung, metode yang digunakan Dokmo dan tim ini tidak hanya sebatas ide, bahkan prosedur tetap penanganan virus COVID-19 menggunakan terapi plasma konvalesen atau TPK sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu dan siap dilaksanakan oleh seluruh praktisi kesehatan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Metode ini memang bukan metode baru, bahkan metode ini telah ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu. Namun juga harus kita ingat bahwa ilmu kedokteran telah ada sejak 2600 sebelum Masehi, yang artinya telah ada hampir 5000 tahun, dan di masa itu hingga sekarang telah ada ribuan bahkan jutaan metode yang berbeda dalam penanganan penyakit. Bagaimana memilih satu dari metode itu yang tepat? Mungkin diperlukan gelar sebanyak yang dimiliki Dokmo, dan yang paling penting memiliki dedikasi, militansi pada dunia kesehatan dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Saya termasuk penggemar berat Dokmo ini. Pertama kali saya melihat beliau tampil di acara Aiman Kompas TV beberapa waktu yang lalu dengan figur seperti Mona Lisa dengan suara yang agak cempreng dan tampil tanpa listrik, tidak melunturkan kecantikan sejatinya. Begitu mendengar beliau berbicara mengenai terapi plasma, saya tahu betul bahwa ini orang sangat pintar. Dan yang paling membuat saya kagum dengan sosok Dokmo ini adalah perjuangan yang membuat metode TPK ini dapat diterima sehingga akhirnya dipakai secara nasional. Puncak perjuangannya adalah ketika beliau memutuskan untuk menyurati presiden setelah sebelumnya mentok berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kalau kita mau sedikit jeli membaca situasi saat sekarang ini, kita tahu bahwa tidak semua orang ingin bencana ini selesai. Ada banyak pihak yang tidak segan-segan melakukan hal jahat demi meraup keuntungan, mulai dari oknum mafia kesehatan, oknum instansi pemerintah, bahkan sampai ke tingkat RT RW dan banyak oknum lainnya. Modusnya bisa bermacam, mulai dari penyelewengan dana bantuan, markup harga, dan monopoli pengadaan alat-alat kesehatan, dan banyak lagi. Belum lagi oknum politik yang ingin menunggangi keadaan bencana seperti ini untuk memperoleh kekuasaan. Orang-orang inilah yang saya yakin berusaha agar bencana ini dapat dipelihara. Di saat kita bersatu bergotong royong agar masalah ini dapat segera diselesaikan, orang-orang ini hadir seperti benalu tidak punya malu. Semari kita meningkatkan kewaspadaan, mari kita mendoakan agar orang-orang seperti ini dijauhkan dari negara kita. Saya membayangkan apabila metode TPK ini sudah bisa dilaksanakan secara sempurna di Indonesia, teori herd immunity di mana manusia dipaksa membentuk kekebalan tubuh alami dapat dilakukan dengan tingkat kematian sangat minimum karena pasien yang rentan dapat disembuhkan dengan TPK. Pada akhirnya, kita dapat berdamai dengan alam, hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti penyakit flu pada umumnya atau DBD, berat namun jika ditangani dengan baik tidak mematikan. Bersama dengan tulisan ini saya ingin mengajak pembaca sekalian untuk bersama-sama mengawal kegiatan penanganan wabah ini dengan cara disiplin diri sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Beberapa dari kita mungkin termasuk yang mampu bertahan dari konsekuensi kebijakan PSBB misalnya. Tapi banyak di luar sana orang-orang yang hampir kehabisan darah dan nafas akibat kebijakan ini. Semakin lama bencana ini tidak selesai, maka akan semakin banyaklah korbannya. Jika bisa menyumbangkan sebagian rezekinya, bisa berkontribusi apa untuk masyarakat, diam di rumah saja pun sudah cukup. Perlu kita tahu, dampak wabah ini menghantam seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dan saya yakin pemerintah sangat dilema dalam mengambil kebijakan. Tidak ada pilihan yang baik dalam kondisi seperti ini. Yang ada hanyalah pilihan buruk dan sangat buruk.
Kritik membangun sangat baik disampaikan, namun di situasi darurat seperti sekarang ini, kontribusi nyata lebih diperlukan alih-alih nyinyir. Sekali lagi, saya mendoakan semua program terapi plasma yang diinisiasi Dokmo DKK dapat berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Indonesia bangga dengan perjuanganmu. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.